Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pemirsa sekalian, selamat bertemu lagi di channel DHC Channel. Oke, kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita ini yang luar biasa, namanya Mas Fadil Abdus Sopir, ya. Fadil Abdus Sopir, benar Iya ya? iya benar. Oke, untuk temanya yaitu tips trik cara menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, nanti seperti apa itu tips triknya. Nah, sebelumnya ini saya sedikit memperkenalkan diri ya. Nanti juga Mas Fadil akan memperkenalkan mungkin lebih lebih jauh ya. Nah, Mas Fadil ini lulusan dari Ponpes Miftahun Najah ya, dan sudah menjadi hafiz ya istilahnya ya. Menghafal, sudah hafal 30 juz. Wah, ini luar biasa ini ya. Oke, sebelumnya selamat malam Mas Fadil. Selamat malam juga Mas Dwi. Oke, mungkin langsung saja ya. Silakan Mas Fadil bisa memperkenalkan diri, nama, alamat, sekolah, ya mungkin yang singkat-singkat dulu. Ya, bisa dimulai nih Mas Dwi? Bisa Ya. dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita masih bisa dikumpulkan ya, masih bisa dipertemukan oleh Allah Mhm. Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Muhammad Fadil Abdus Sobir ya, biasa dipanggil Fadil, biasa dipanggil Mas Fadil. Fadil. Saya sekarang berprofesi sebagai mahasiswa ya, mahasiswa di Universitas Islam Indonesia atau UII, mengambil, eee, prodi kimia ya, di prodi kimia dan alhamdulillah di UII ini saya, eee, mendapatkan beasiswa PHA atau penelusuran hafiz Al-Qur'an, begitu Mas Dwi. Hmm. Mungkin ada Untuk alamat? alamat tinggal saya tinggalnya di Pondok Pesantren Miftahun Najah. Jadi alhamdulillah juga diminta untuk menjadi pengajar di sana Ada sana ya. dan saya juga alumni di Pondok Pesantren Miftahun Najah juga, Oke. diminta Kalau untuk menjadi pengajar di sana. oke, kalau rumahnya? Kalau rumah saya ada di Ngelempong Sari. Ngelempong Sari itu, timurnya Monjali utaranya Utara Monjali Menjali, ya, Lempung utaranya Sari. Monumen Jogja Kembali, Oke, Yogyakarta, gitu. baik. Langsung saja ke pertanyaan ini ya. Nah, waktu masuk Pondok Miftahun Najah, ya, berarti tingkat SMP ya, Iya MTS ya. iya. Nah, itu keinginan sendiri atau keinginan ortu? Nah, Ya, saya ceritakan. untuk masuk MTS Miftahun Najah ini sebenarnya saya tidak terbesit mau mondok ya sebenarnya. Sebenarnya Alhamdulillah. dari SD itu saya tidak ingin mau mondok karena kan saya tipe-tipe orang, anak yang ambisius Hmm. gitu. Apalagi dalam bidang akademik itu emang saya ambisius di SD dan pengen masuk ke negeri. Kalau di Jogja kan ada SMP 8, SMP 6 Oh yang gitu. notabene-nya merupakan SMP yang Oh. terkenal. Ya, saya ambis pengen masuk ke sana. Nah, cuman dari orang tua ini memiliki keinginan kalau misal anaknya ini pengen masuk pondok gitu dan saya disuruh sama orang tua buat masuk pondok karena kebetulan kakak saya juga di pondok Di juga pondok juga ya. di MTS Miftahun Najah juga. Nah, kemudian saya juga diminta untuk masuk sana. Masuk. Ya, gimana ya? Kan orang tua udah nyuruh gitu kan, nyuruh dan ridho walidain. Jadi apa ridho Allah itu tergantung ridho orang tua juga. Ya, mungkin itu jadi pertimbangan saya Betul. untuk melanjutkan Oke. SMP itu di pondok Bentar. pesantren, Mas Kalau Dwi. SD-nya itu dari negeri atau memang sudah sekolah Islam SD-nya? Kalau SD ini saya dari SD Muhammadiyah. Jadi SD Muda. Jadi Berarti sudah ada backgroundnya iya, background Islamnya juga ya? iya, Oke, iya, berarti memang awalnya Mas Fadil ini pengennya SMP malah justru ke SMP yang bukan Islam, yang biasa ya, yang iya, negeri ya? iya, Oh gitu, memang dari orang tua pengennya masuk ke pondok Miftahun Najah ya? iya, Karena gitu. kakaknya juga dari sana, Iya, sekolah iya. di sana. Oke. Eh,
Waktu di ini, di pondok, Miftahun Najah. Nah itu sudah, yang dicapai di sana itu bagaimana, Kak? Sudah apa saja yang bisa didapat Ya, di MTS sana? mungkin saya ingin sedikit cerita awal-awal saya mondok dulu. Jadi ini Ya, ketika saya lulus dari SD, ini kan terkait trik dan tips menghafal iya. Al-Qur'an ya. Jadi ini, lebih konsen ke Al-Qur'annya. Jadi ketika saya masuk SMP, jadi lulus dari SD itu saya hanya membawa hafalan itu sampai surat Al-A'la kalau nggak salah, dari surat An-Nas sampai surat Al-A'la. Oh gitu. Jadi emang di SD Muhammadiyah ini kurang konsen terhadap tahfidznya, Grafiknya begitu. kurang. Dan ketika saya masuk di 1 tahun pertama SMP, itu saya sangat kepuntal-puntal, maksudnya sangat Oh, keberatan kef gitu, keberatan. Dan eh, saya dan 2 orang teman saya itu 1 tahun pertama itu ketika setoran itu biasanya paling akhir terus gitu. Paling akhir setorannya. terus. Kan biasanya setoran kan dari habis subuh sampai dengan jam 6. Nah, Mhm. tetapi biasanya ustadz saya itu memberikan waktu lebih. Ya karena emang saya belum hafal gitu. Di 1 tahun pertama emang saya kesulitan untuk menghafal Al-Qur'an itu emang susah. Itu karena background dari SD-nya itu untuk ke tahfidznya itu kurang Oke. gitu. Tapi ini enggak merasa, setelah masuk ke pondok ini merasa enjoy enggak? Kan ini kan keinginan dari awalnya kan dari orang tua gitu ya. Mm. Nah ini dari Mas, Fadil sendiri, apakah sekolah di pondok itu sudah ternyata, "Oh enak ini di pondok ternyata enjoy gini, nggak seperti yang saya Mm, bayangkan mm. gini." Kira-kira bagaimana? Ya, ya kalau Apa merasa, "Oh ada, berat ini saya," ya gitu kan, kalau atau "Saya nggak pengalaman betah," gitu, ya, nah kira-kira ya, gimana? ya. Kalau pengalaman saya dulu 1 tahun pertama mondok itu emang berat gitu. Oh berat Jadi ya? rindu ke orang tua tuh besar banget gitu. Bahkan dulu di awal-awal mondok itu setiap malam nangis karena kangen orang tua. Setiap setiap malam nangis karena kangen orang tua gitu di kamar mandi sendirian kan malu ya laki-laki kok nangis gitu Mhm. kan. Nah, makanya di kamar mandi malam-malam sendirian nangis nginget orang tua kayak gini kayak gini kayak gini. Itu tapi itu di 1 tahun pertama, 1 tahun pertama. Cuman Mhm. nanti udah setahun Sudah biasa kedua itu dan ya? setahun ketiga itu udah mulai dinamika pondoknya itu udah Oke, mulai bisa diikuti lah oke. gitu. Pasti Jadi udah mulai enjoy di tahun kedua dan tahun ketiga itu udah mhm, mulai biasa. pasti kangen orang tua itu ya, karena kan di Mhm. pondok kan, mungkin, apa, ketemu orang tua kan tidak, mungkin 1 bulan sekali gitu Mhm ya. mhm. Ya pastinya, apa, kendala apa ini, kesulitannya kan ya kangen orang tua, kangen teman-teman yang biasanya kalau SD kan bisa selalu ketemu Mhm. orang tua, ketemu teman-teman, tapi setelah di pondok kan harus benar-benar, jauh dari orang tua, harus bisa Iya, mandiri gitu ya. iya. Oke, yang pertanyaan ketiga. Nah, di pondok, Miftahul Najah, itu bisa diceritakan nggak kegiatannya itu apa saja dan hafalannya itu kira-kira pas apa? Nah, ini Ya, kan maksudnya kan luar biasa nih ya, bisa sampai, hafal 30 juz ini kan pasti luar biasa ya. hafalannya. Nah, itu kegiatannya kan ini biar nanti, teman-teman bisa tahu nih, oh kalau yang pengen masuk ke pondok itu, oh ternyata di pondok itu sekolahnya kegiatannya dari pagi sampai malam itu seperti ini. Nah, gitu. Jadi sebenarnya saya itu menyelesaikan hafalan 30 juz itu bukan di SMP-nya, Yang bukan di di SMP-nya. SMP-nya. Jadi setelah SMP itu ada masa iidat atau masa tunggu SMA. Oh Nah, itu gitu. 1 tahun. Nah, di 1 tahun itu kami fokus menghafal Quran, jadi tidak mengikuti KBM. Jadi Hmm. tertunda, SMA-nya tertunda 1 tahun itulah. Tuh. Nah, cuman kalau di di MTS, di MTS itu kesehariannya ya mayoritas pondok-pondok ya seperti itu. Jadi Umum ya? nanti Ini? biasanya di jam 3 gitu sebelum subuh itu sudah dibangunkan untuk sholat tahajud. Nah, kemudian dilanjutkan sholat subuh. Habis sholat subuh Hmm. nanti zikir bersama. Habis zikir bersama nanti ada tahfidz pertama. Ada tahfidz pertama biasanya habis subuh sampai dengan jam 6. Tapi kalau Hmm. misal ada santri-santri yang eh, apa terlambat untuk setor atau belum hafal gitu biasanya nanti dikasih tambahan waktu 15 menit atau 30 menit jadi sampai jam setengah 7 itu biasanya. Nah, kemudian nanti habis setengah 7 sampai jam 7 itu mandi, makan,
dan lain sebagainya, itu bebas. Tapi biasanya Hmm. digunakan untuk mandi dan makan karena kan persiapan untuk masuk KBM, kegiatan belajar mengajar Iya, iya. itu di jam 7 sampai dengan jam 2. Ya, jadi di jam 7 sampai dengan jam 2 itu ada KBM, kegiatan belajar mengajar, dan nanti jam 2 sampai jam 3 itu bebas. Itu bebas, terserah kita mau ngapain. Nanti jam 3 habis asar itu ada tahfidz lagi. Dapat lagi. Ada tahfidz lagi dan ada zikir bersama juga sampai nanti mendekati jam 5. Jadi habis asar mendekati jam 5 itu ada tahfidz dan ada zikir bersama. Nah, kemudian dari jam 5 sampai jam 6 itu bebas. Biasanya ada yang nyuci, ada yang mandi dan sebagainya untuk mempersiapkan maghrib, ya, biasanya kan maghrib. Nah, habis maghrib nanti ada makan sampai isya itu bebas juga. Biasanya pada makan. Nah, nanti habis isya ada tahfidz lagi. Jadi tahfidznya itu ada 3 kali, di pagi, di sore, dan di malam hari. Biasanya di malam hari itu sampai jam 8 sampai jam setengah 9. Oh gitu, berarti Gitu. hafalannya yang tahfidz itu yang sampai 3 kali itu ya? Iya, ya, Oh. tahfidz sampai 3 kali. Nah, itu kira-kira berapa ini ya, apa targetnya itu kan? Misal dalam satu hari harus 1 halaman, 1 lembar itu standarnya gimana? Atau mungkin dari Mas Fadil sendiri targetnya Ya, hariannya berapa gitu hafalannya? ya. Kalau saya di MTS kan saya kan menyelesaikan hafalan kan 1 tahun setelah MTS ya. Kalau ini Gitu. apa namanya, melihat keseharian saya pas di MTS ya cenderung kurang di tahfidz ini cenderung kurang. Cuman apa namanya, kalau misal standar dari santri-santrinya itu biasanya 1 hari itu ditargetkan setengah halaman di Setengah halaman. MTS, ya. Setengah Jadi 1 halaman. hari itu setengah halaman disetorkan di pagi hari, kemudian di sore hari dan di malam hari itu dimurojaah lagi. Setengah halaman itu disetorkan ulang. Ya. Standarnya itu setengah halaman Iya, itu. setengah halaman standarnya dan alhamdulillah ketika lulus dari MTS Miftahul Najah itu saya Udah membawa berapa juz? sekitar 8 juz. 8 juz Ya, ya. 8 Tapi memang juz. rata-rata segitu atau mungkin ada yang sampai 15 atau mungkin Kalau di angkatan saya itu kan angkatan kelima. Saya angkatan kelima itu alhamdulillah saya yang paling tinggi, Mas. yang paling tinggi. Ya, jadi yang paling Berarti tinggi 8 itu sudah saya yang 8 paling juz. tinggi sudah yang luar biasa itu ya. Iya, Nah, iya kalau belum. yang paling rendah ini kan ada juga mungkin yang murid yang susah sekali untuk hafalan. Itu ada nggak itu? Yang minim hafalannya itu Ya, mungkin cuma hafal juz 30 saja atau apa itu? ada, ada. Ada juga Jadi yang gitu. ada ya beberapa teman saya itu juga kan Pondok Pesantren Miftahul Najah kan masih merintis. Nah, jadi Masih ya awal-awal itu ya. ya masih awal-awal jadi ya apa namanya? SDM-nya juga minim kan. SDM-nya juga minim. Nah, makanya ya kita belum bisa apa namanya? Gimana ya? Menyaring orang-orang yang emang benar-benar berpotensi. Tapi semua yang daftar ya diterima semua gitu, Mas. Jadi emang masih awal ini ya, iya, masih merintis tadi ya. ya jadi emang apa namanya? Adanya perbedaan potensi itu ya sangat mungkin gitu. Berarti setelah lulus dari Miftahul Najah itu kan sudah menguasai 8 ini ya. 8 juz ya, sudah hafal 8 juz. Nah, setelah itu sampai bisa hafal 30 juz itu bagaimana itu ininya? Ya, Perjalanannya. ya. Tadi kan sempat apa tadi 1 tahun sebelum Berhenti. sekolah ke apa? Ke tingkat SLTA ya. Iya. Nah, itu kan ada itu tadi ya belajar hafalan itu ya. Nah, itu Ya. mungkin bisa ceritakan. Ya, jadi setelah dari MTS itu kan saya melanjutkan di Madrasah Aliyah Miftahul Najah juga. Nah, tetapi sebelum masuk jenjang SMA itu kita ada i'dad dulu atau ada berhenti 1 tahun dulu untuk fokus menghafalkan Al-Quran dan alhamdulillah di tahun itu di 1 tahun itu kita udah mayoritas menyelesaikan hafalannya 30 juz alhamdulillah. Berarti itu sudah bukan lanjut sekolah ya, dia memang berhenti 1 tahun gitu ya? Iya, berhenti 1 tahun. Berarti sampai hafal bisa 30 itu setelah 1 tahun itu atau sudah lulus dari tingkat ini SLTA? Setelah 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun ya? itu kita udah selesai 30 juz. Nah, Berarti kemudian mau lanjut ke ini? ya, Luar kemudian di biasa SMA kita apa namanya menghafal ulang Menghafal atau ulang ya. Berarti menyetorkan ulang. memang sudah
sudah 30 juz memang Iya, pas ini ya, 1 tahun 1 itu ya? tahun itu, 1 Luar tahun berhenti. biasa ya. Karena Oke kan oke. memang di 1 tahun masa Fokus ini idat ya, ini kan fokus, jadi kita fokus ya, tidak nggak ada ada, KBM nggak? iya, Iya ya, tidak ada memang KBM dan lain memang sebagainya, jadi benar-benar ya fokus pagi, hafalan siang, ya. sore emang difokuskan untuk menghafal Al-Qur'an, Mas. Oke, pertanyaan keempat ini ya. Setelah jadi hafiz nih ya, penghafal Quran nih. Nah, efeknya di masyarakatnya apa ini ya? Pasti kan wah jadi lebih apa ya, bisa terkenal, mungkin dijadi apa, banyak permintaan, jadi apa, imam atau mungkin penceramah dan sebagainya. Nah, itu Iya, gimana itu efeknya di iya. Kalau dari diri sendiri pribadi sih sebenarnya, eee, tujuannya tuh bukan untuk itu, Mas. oh Jadi gitu, tujuannya tuh bukan bukan untuk itu ya, karena sebenarnya dari diri pribadi mhm. itu kita juga, eee, gimana ya, kayak merasa belum pantas gitu loh, Oke, Mas. Merasa belum pantas kalau misal diminta imam atau, tapi udah luar biasa loh 30 itu soalnya jarang eee juga loh. iya, Belum iya. tentu dalam satu, kampung, dalam satu apa itu, kecamatan apa, bisa ada orang Mhm, yang apa, itu jarang loh itu. Pasti di iya, masyarakat pun dipandang orang pasti ini spesial gitu kan. Nah, iya, itu kira-kira apa itu efeknya? Mungkin iya. bisa apa, dimintai, ada banyak job, Eee, wah, imam, job iya, ngisi-ngisi kalau penceramah atau apa gitu, kalau saya, eee, kajian-kajian. ya kalau saya sih untuk, apa namanya, tawaran imam atau kultum Ramadan kemarin, khutbah Jumat atau imam Idul Fitri itu mungkin dari relasi-relasi yang, Relasi-relasi ya? ya mungkin ustadz ada yang berhalangan gitu, minta suruh gantikan. Oh Nah, gitu ya? biasanya dari situ, Mas. Jadi kemarin Oke. juga sempat dijadwalkan 20 Jadi imam ya? hari, Wah itu ya udah 20 hari imam tetap, kemudian Idul Fitri juga, tahun kemarin Idul Adha dan lain sebagainya. Ya, tapi sekali lagi sebenarnya bukan itu sih tujuan kita menghafal Al-Qur'an, kan bukan itu ya. Ya, tujuan kita oke. menghafalkan bukan itu. Dan kita sebenarnya juga nggak mau gitu sebenarnya kita tuh apa namanya, dipandang, "Oh, ini toh penghafal Quran," gitu. Karena Oh, memang efeknya menyandang sebagai penghafal Quran itu tidak mudah, Mas, tidak mudah. oke. Karena setiap gerak-geriknya tuh pasti, eee, Pasti ini ya terlihat ya, diintai gitu loh, diintai. diintai gitu. Ketika kita melakukan satu kesalahan, "Wah, ini kok penghafal Quran kok kayak gini Nah, ya?" pasti Itu akan efeknya, ada makanya ininya berat. ya, Biasanya malah penghafal berat Quran ya tuh ini ya. ya emang, apa namanya, eee, nggak nggak dikasih tahu siapa-siapa gitu sih biasanya. Karena nanti ada sedikit apa, kesalahan atau apa, wah nanti sudah Mhm, efeknya, wah dinilai, "Oh kok kayak gini?" Gitu. mhm, mhm. Oke. Iya itu sih. Oke. Nah, kita ke ini ya, sekarang ke tips trik nih ya. Nah, nanti biar, teman-teman pemirsa sekalian kan tahu ini, wah ini kan, Mas Fadil luar biasa bisa 30 juz, pasti ada tips trik khusus ini cara menghafal Quran ya, biar nanti teman-teman juga bisa, tahu ini, bisa, mengikuti tips triknya ini ya, biar bisa mengikuti jejaknya Mas Fadil. Nah, monggo tips triknya apa ini? Misal, wah, menghafalnya harus, apa ya, harus dini hari gitu atau Iya. gimana monggo? Kalau pengalaman dari saya yang apa, sampai saat ini pun masih menghafal gitu ya, karena kan ada lupa gitu kan, harus dihafal ulang gitu. Nah, Mhm, dari perjalanan saya sampai saat ini sih, eee, yang tips dan triks yang paling, saya sukai sih, jadi memperbanyak berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Karena memang, apa namanya, berinteraksi kita dengan Al-Qur'an itu sebanding dengan hafalan kita. Kalau misal mmm, interaksi kita banyak, interaksi kita dengan Al-Qur'an itu, apa namanya, lebih banyak, nah nanti kualitas hafalan kita juga meningkat karena memang itu berbanding lurus, berbanding lurus. Nah, makanya kalau misal pengen hafalannya lancar, ya mhm, interaksi kita dengan Al-Qur'an itu harus kita tingkatkan, itu sih, intinya itu. Nah, cuman nanti kan ada, apa namanya, cara-caranya gitu kan. Nah, mhm, kalau dari saya sendiri, misal nih, misal per hari itu kita mau nargetkan berapa, 1 halaman atau 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, itu terserah mhm, kita, ya. Dan itu ada hitungannya, misal 2 halaman, ya nanti 2 bulan itu bisa 3 juz, 1 halaman itu 1 bulan itu bisa 1 juz, nanti sisa 10 harian. Nah, itu ada hitungannya sendiri. Nah, nanti misal kita mau menargetkan 2 halaman nih, 2 halaman 1 hari, 2 halaman 1 hari. Karena dulu di SMA juga saya ngejarnya 2 halaman 1 hari. Jadi 2 halaman 1 hari, ini nanti di malam hari ini harus kita baca, Mas.
Malam Jadi hari. Berarti di malam hari sebelum tidur. waktu yang pas itu apa? Malam hari ya? Ya, Menghafal. kalau saya Yang enggak. Jadi menghafal itu di pagi hari. Di pagi oh, hari di pagi setelah hari itu ya. subuh atau sebelum subuh. Nah, itu Hmm. waktu yang bagus untuk menghafal. Cuman di malam hari ini kita mempersiapkan biar nanti Hmm. apa namanya di pagi hari itu kita mudah gitu. Karena kan Hmm. kita udah terbiasa dengan kata-katanya Oh, gitu kan. Nah, makanya di malam hari apa yang akan kita hafalkan di pagi hari itu harus kita baca. Jadi misal kita mau di pagi hari itu mau hafal 2 halaman, ya nanti di malam hari itu harus kita baca 2 halaman ini harus kita baca benar-benar kita baca hmm. dan itu harus kita ulang-ulang sampai ya sampai males gitu Mas. Hmm. Itu kalau pengalaman saya kayak gitu. Jadi diulang-ulang sampai walaupun kita udah lancar tetap aja dibaca aja gitu. Jadi di malam hari ini jangan dihafal, cuma dibaca. Kalau dulu kan saya eh, apa namanya sukanya tuh pakai Al-Qur'an yang apa terjemah per ayat. Oh. Nah, jadi sekalian dipahami. Ini tuh ayat ini tuh artinya apa dan lain sebagainya dipahami. Lebih Kata-katanya. mempermudah hafal itu Ya. ya. Nah, nanti Oke. bisa itu nanti di pagi hari insya Allah dimudahkan kalau misal malamnya itu udah diulang-ulang gitu. Kalau Nah, Al-Qur'annya apa? Kira-kira yang cocok apa? Kan ada ini Al-Qur'an khusus hafalan itu ada warnanya kayak gitu. Atau yang versi tajwid atau tadi yang apa tadi yang ada artinya. Nah, itu kira-kira untuk yang baru penghafal itu yang cocoknya yang apa? kalau kalau itu Tergantung orang juga ya. iya tergantung orang juga karena Mm-mm. emang masing-masing orang kan beda-beda. Beda-beda ininya ya. Iya, Ada yang beda-beda. dengan artinya malah lebih cepat hafal gitu ya. Ada yang Nah, iya beda-beda. berarti memang orang harus ini dulu ya, harus nyoba dulu yang kira-kira cocok Al-Qur'an yang seperti apa itu. Tapi biasanya Al-Qur'annya eh, tidak boleh gonta-ganti gitu ya. Kalau Iya. yang saya dengar kan, Iya. wah ini kalau gonta-ganti kan nanti malah lama hafalnya ya. Berarti Al-Qur'annya kalau itu ya itu terus gitu ya. Oke, terus kalau untuk yang ini mungkin lebih spesifik itu cara menghafalnya, misal ini kan satu halaman itu kan mungkin ada beberapa ayat ya, mungkin ada berapa ya, mungkin 15 ayat mungkin Iya. ada ya. Nah itu caranya apakah satu halaman itu dari ayat 1 sampai terakhir dibaca sampai selesai baru diulang lagi atau kan saya pernah baca ini di Google, oh hafalannya ada yang satu ayat diulang sampai 30 kali. Nah gitu kan. Terus setelah 30 kali coba tidak melihat. Nah kayak gitu. Ya. Nah itu gimana itu? Sebenarnya metode-metode kayak gitu juga penting apa namanya kita terapkan ketika kita menghafal Quran. Nah, cuman kalau dari saya sendiri itu tidak mematok Oh ini tidak seperti harus itu ya? ya ini harus Oh. dibaca 30 kali, ini harus dibaca 40 kali itu enggak matok. Jadi ya bisa satu ayat itu kalau misal mudah bisa cuma dibaca 10 kali udah hafal. Ada juga yang ya. satu ayat itu emang susah gitu dibaca berpuluh-puluh kali pun susah Susah. menghafalnya. Nah, itu jadi tergantung sih. Kalau misal saya sendiri misalnya mau menghafal satu halaman itu ya dari atas apa namanya ayat Ayat 1 pertama sampai terakhir. dihafalin. Itu kalau misal udah hafal nanti ayat kedua. Nah, Berarti per nanti ayat gitu ya, iya Bang? per ayat. Nanti Oh. misal ayat pertama dan ayat kedua sudah hafal, diulang dari atas. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2, ayat 1, ayat 2 diulangi, Terus nanti gitu baru ya? nambah ayat ketiga. Ayat ketiga udah hafal 1 2 3 1, 2, 1 2 3 ya? 3 1 2 3 1 2 3. Kalau misal udah ayat keempat 1 2 3 4 1 2 3 4 ayat kelima nah, Oh, gitu. gitu. Berarti yang berat itu yang ayat terakhir itu ya, karena harus menghafal dari ayat 1 itu ya? Oke. Intinya ya itu tadi. Kalau misal kita tuh banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka hafalan kita akan semakin lancar. Banyak Gitu. berinteraksi berarti kalau Jadi kan kemana-mana bisa bawa Al-Qur'an gitu ya? Mungkin iya. Al-Qur'an saku gitu ya? Iya, Misal iya. pas waktu main kemana kita ngantongi Al-Qur'an dibaca gitu ya? Ya, Mungkin seperti itu gitu ya? Iya, iya. Tapi kan kalau Al-Qur'an kan harus apa ya, harus dalam keadaan suci gitu ya, berwudu ya. Padahal kita kan kalau misal tidak pas waktu sholat, nah kadang kan tidak pegang Al-Qur'an kan. Karena kan wah kita nggak tahu ini masih masih ada wudu atau enggak, masih suci atau enggak. Nah itu gimana itu triksnya itu? Apakah harus tiap selesai sholat hafalannya gitu? Kalau apa namanya? Ya, interaksi dengan Al-Qur'an tuh enggak hanya membaca, Mas. Jadi enggak hanya membaca, cuman mengulang atau murojaah itu juga Gitu ya. salah satu interaksi dengan Al-Qur'an. Pokoknya ya itu, pokoknya
ketika kita sering mengulang hafalan, ketika kita sering membaca Al-Qur'an, kan kayak misal surat Al-Fatihah itu kan. Al-Fatihah itu kan kita sering baca tuh. Dan alhasil apa dibalik-balik pun kita tetap Tetap ini ya. lancar kan Al-Fatihah, Oke. karena Al-Fatihah coba satu hari dibaca berapa kali kita ketika kita Oke. sholat kan sampai 17 rakaat ya kan, 17 Pasti itu belum sunah-sunahnya dan lain sebagainya. pasti hafal ya. Oke. Nah, ya sebenarnya juga kayak gitu cara menghafal Al-Qur'an tuh kayak gitu. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin untuk closing ini ya, mungkin ada pesan-pesan buat pemirsa ini. Apa ini Mas Fadil? Buat Ya. para yang pengen belajar ya menghafal Al-Qur'an, kira-kira ada pesan-pesan apa? Ya. Saya sampaikan. Kalau saya sih apa namanya pesan buat orang penghafal Quran ya. Jadi yang pertama itu yang harus apa diperhatikan itu niat. Jadi niat kita buat Harus punya menghafal niat dulu. Quran itu apa gitu. Karena tidak sedikit dari kita apa namanya niat hafal Quran tuh misal karena paksaan dari orang tua atau niat menghafal Quran karena pengen pengen apa gitu yang notabene-nya dunia dan lain sebagainya. Nah, ini niat ini harus benar-benar kita ikhlaskan atau benar-benar ya kita luruskan niat kita tuh menghafal Quran tuh karena apa begitu. Nah, kemudian yang kedua menghafal Quran itu tidak mudah Oke. dan apa namanya butuh perjuangan karena kan apa hafalan Al-Quran kan seperti unta yang diikat itu ya. Kalau misal enggak benar-benar dijaga itu cepat banget hilangnya Iya, dan benar sebagainya. sekali kalau Jadi nggak emang diulang-ulang ya. ya itulah Oke. tidak berat. Kok tidak berat? Berat ya. Berat, Jadi oke. menjadi menghafal Quran itu berat. Oke, baik. Gitu. Pasti kita akan penasaran ya. Kan ini Mas Fadil ini kan penghafal Quran ya. Nah, pasti kita pengen tahu suara seperti apa ini. Wah, mungkin Mas Fadil bisa satu surat pendek monggo Al-Fatihah atau surat apa ini biar bisa pemirsa tahu ini wah suara Mas Fadil ini ternyata wah bagus. Nah, monggo saya bacakan satu surat. Ini aja. Saya ingin baca surat Hud ya. Ini Oke, surat Hud siap. yang kisahnya Nabi Nuh. Oke. Jadi kisahnya Nabi Nuh dengan anaknya yang anaknya ini mendurhakai Nabi Nuh gitu. Dan Oh, Nabi gitu. Nuh apa namanya eh, meminta ke Allah untuk apa ini kan anakku gitu kan. Nah tapi Allah berkata lain itu bukan anakmu gitu karena apa namanya perilaku dan eh, pokoknya ini kisah ini sangat saya ayat ini tuh saya sangat saya sukai gitu ya Oke, siap. karena maknanya bagus ini ya. Bisa dimulai. Langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Mas Fadil, luar biasa ini. Tos dulu. Oke, terima kasih untuk waktunya.
Nah, ini ngobrol yang benar-benar, luar biasa dengan narasumber, Mas Fadil nih. Oke, terima kasih, mungkin itu saja saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.